kami dari Kesawan, kelompok kesayangan Pak Ikhwan, mengunjungi Museum Negeri Sumatera Utara yang terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Medan. Museum ini merupakan museum terbesar di Sumatera Utara loh, dengan berbagai koleksi yang sangat banyak. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Untuk masuk ke museum ini, kita hanya merogoh kocek sebesar Rp3.000. Sangat murah ya, tapi fasilitasnya sangat baik. Nah, kita kan sudah membahas Museum Negeri Sumatera Utara secara umum, mulai dari lokasi, pelayanan, harga tiket, dan juga yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Ruang Masa Islam. Ruang Masa Islam ini sangat menarik untuk dibahas loh, karena koleksi yang ditampilkan dalam ruangan Islam berupa batu nisan dan replika nisan yang dimana ini ditemukan di situs Barus dan situs Kota Rentang, naskah-naskah Islam, dan replika Masjid Azizi yang berada di Kabupaten Langkat. Baiklah, sekarang kita masuk pada penataan ruangannya, yaitu penataan ruang koleksi Islam. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah penataan koleksi. Pada Museum Negeri Sumatera Utara ini, penataan koleksinya masih kurang kronologis atau belum lengkap. Penataannya kurang terperinci alur koleksinya. Adapun koleksi yang dipamerkan pada ruang masa Islam ini memuat naskah-naskah Islam, nisan, dan replika Masjid Azizi. Nah, selanjutnya kita akan membahas keterangan alur atau label koleksi. Adapun keterangan label pada narasi kurang optimal karena pada narasi yang dimuat di dalamnya tidak tercantum periode atau usia baik pada nisan, naskah, dan replika Masjid Azizi tersebut. Berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan, koleksi-koleksi yang ada di museum ini tidak memiliki label atau narasi yang lengkap. Oke guys, sekarang lanjut narasi koleksi. Nah, untuk narasi koleksi pada museum yang berada di Sumatera Utara ini sudah cukup bagus dan mudah untuk dipahami walaupun tidak terlalu lengkap. Namun ada dua keunggulan pada narasi koleksi tersebut, yang dimana pada naskahnya menggunakan dua bahasa, yakni yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris. Sehingga misalnya kalau ada wisatawan yang datang dari luar negeri akan mempermudah untuk mengetahui apa sih gitu koleksi ini. Oke, next mengenai pencahayaan. Pencahayaan pada ruangan Islam ini sudah cukup baik dan memadai. Pencahayaan pada koleksi-koleksi yang dipamerkan seperti halnya pada setiap pameran memiliki pencahayaan yang bagus, di mana memiliki satu lampu sebagai pencahayaan pada setiap koleksi. Ada yang penerangannya di dalam vitrin dan ada yang di luar vitrin, tergantung kebutuhan dari koleksi tersebut. Pada koleksi yang seperti naskah, pencahayaannya berada di dalam vitrin, sedangkan pada koleksi nisan, pencahayaannya di luar vitrin. Nah, untuk kondisi vitrinnya sudah relatif baik, namun ada salah satu vitrin yang kondisinya kurang bagus atau kacanya rusak, sudah goyang-goyang. Berdasarkan pengamatan yang sudah kami dapat dari penjaga museum yang berada di Museum Sumatera Utara ini, bahwasanya setiap koleksi ini dibersihkan sekali seminggu, yakni dilakukan pada setiap hari Senin. Pada ruangan Islam yang kami amati juga sudah terdapat CCTV yang terpasang dan masih berfungsi dengan baik. Tapi di samping itu ada kekurangannya, yaitu ada kerusakan pada dinding museum yang kurang diperhatikan oleh pihak pengelola museum, yang dimana dindingnya sudah terkelupas atau dapat dikatakan lapuk, yang seharusnya pihak pengelola museum lebih memperhatikannya dan memperbaiki kerusakan tersebut. Pada tiap koleksi terdapat barcode pada setiap koleksi, namun pas kami scan ternyata barcode yang tertempel pada setiap koleksi tidak berfungsi. Selanjutnya, untuk pengatur suhu pada ruangan Islam sudah cukup baik. Adapun suhu pada ruangan Islam ini relatif lebih dingin daripada ruangan lain, seperti ruang kolonial, ruang gubernur, dan yang lainnya. Karena mungkin kertas atau naskah Islam itu merupakan sebuah koleksi organik, jadi dia harus membutuhkan suhu yang lebih dingin. Nah, dalam proyek kami ini, kami tidak hanya berada di ruangan Islam, tapi kami juga mengelilingi museum, seperti ruang megalitikum, praksara, dan juga yang lainnya.
Nah, kalau untuk alur dari museum ini secara umum, alurnya itu sudah cukup baik karena yang pertama kali kita masuk itu ada ruang masa praaksara, selanjutnya ke sebelah kanan ada ruang megalitikum, jadi sesuai dengan zaman-zamannya. Nah, kalau untuk sebelah kiri, kita akan menemukan yang pertama kali yaitu foto beberapa gubernur-gubernur Sumatera Utara yang pernah menjabat, seperti itu. Lalu ada juga ruangan masa kolonial. Museum ini terdiri dari 2 lantai. Nah, di sini kami tidak hanya di lantai 1, kami juga akan pergi ke lantai 2, guys. Namun, sebelum kami beranjak ke lantai 2, kami akan mengabadikan beberapa momen di lantai 1, contohnya di ruangan Hindu-Buddha. Di sini, kalian kalau mengunjungi Museum Negeri Sumatera Utara bebas untuk bersuah foto. Oke deh, sekarang kita beranjak ke lantai 2. Nah, untuk di lantai 2 ini, yang kami perhatikan lebih banyak koleksinya itu berupa replika-replika. Contohnya, replika dari manusia-manusia pada zaman dahulu yang sedang mencari nafkah, ada yang berjala, ada yang petani, dan sebagainya. Nah, contohnya seorang pengrajin ini, replikanya. Pelayanan di museum ini pastinya ramah-ramah. Jika kalian ingin minta dijelaskan secara keseluruhan, museum ini tentunya para tour guide di sini langsung mengarahkan dan menjelaskan mengenai artefak-artefak yang ada di museum. Dan bisa juga sesuai dengan keinginan pengunjung. Misalnya, jika ingin penjelasan mengenai ruangan Islam, mereka akan mengarahkan ke ruang Islam. Oh iya, kalian tahu nggak sih bahwa Museum Sumatera Utara ini ramai dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai belahan dunia sejak dulu kala, karena Sumatera Utara merupakan pusat niaga. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed.